Selamat malam warga jemaat Pamase di Makassar yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore menjelang malam. Di hari ini, Rabu 7 Oktober, kita melaksanakan ibadah keluarga sektoral. Begitu, mari Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat, kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 13, ada bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur di sore hari ini menjelang malam hari. Kasih pimpinan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga di malam hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya memohon pimpinan daripada Tuhan di dalam ibadah keluarga sektoral di Jemaat Pamase. Bapa di sorga, biarlah Tuhan memberkati, memimpin ibadah kami ini, sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini hanya mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca pembacaan Mazmur responsorial dari Mazmur 118 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur 118 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan yang tercetak ke kiri, jemaat sekalian yang tercetak ke dalam. Mazmur 18 ayat 1 sampai dengan 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun berkata, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata. Kita menyambutnya dengan nyanyian Gita Bakti 61. Gita Bakti 61 bait yang pertama dan baitnya yang keempat.
Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Begitu mari kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya memohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami semua di dalam kami membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelami firman-Mu. Begitu ya Bapa, biarlah Tuhan yang bertahta atas hamba-Mu dan kepada seluruh jemaat, sehingga kami dapat mengerti pembacaan dan pemberitaan firman ini dan menjadikan bekal di dalam kehidupan beriman kami dimanapun Tuhan hadirkan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai dengan yang 12. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri. Kita membacanya dari Kisah Rasul pasal 7, pasal 20 ayat 7 sampai dengan 12 yang menyatakan, Kisah Rasul 20 ayat 7 sampai dengan 12 yang berkata, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Pamase yang diberkati Tuhan dan seluruh penonton YouTube yang kebetulan menyaksikan siaran ibadah keluarga sakral Jemaat Pamase yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, selama 14 tahun pelayanan Paulus berhasil membangun
banyak gereja, puluhan gereja di Asia hingga Eropa. Dan gereja yang dibangunnya adalah gereja-gereja yang bertumbuh imannya, berkembang, dan berubah dari yang dahulu sangat kacau menjadi sangat tertib. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat Pamase dan seluruh penonton YouTube yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan Rasul Paulus bukan suatu pengalaman yang enak-enak, suatu pelayanan yang tidak ada halangan dan rintangan, namun pelayanan yang dijalankan oleh Rasul Paulus penuh dengan tantangan dan pergumulan. Bahkan sampai-sampai ia dipenjarakan di dalam mengabarkan berita keselamatan bagi umat manusia. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tema khususnya yang dikeluarkan oleh GPD Sabda Bina Umat maupun SGDK itu diberi judul Perpisahan yang Menghibur. Artinya Rasul Paulus setelah meninggalkan pelayanannya di Troas, ada sukacita yang dirasakan, ada kegembiraan yang dirasakan oleh jemaat di Troas atas pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Di dalam pelayanan Rasul Paulus di Troas, pertama-tama ia mengumpulkan jemaat untuk melakukan peribadahan di hari pertama, di minggu yang pertama. Jadi minggu yang pertama, di hari pertama yaitu hari Minggu, mereka, Rasul Paulus dan jemaat di Troas berkumpul untuk melakukan peribadahan, memuji memuliakan nama Tuhan atas kasih karunia, atas berkat yang dinyatakan bagi jemaat Troas. Demikian juga Rasul Paulus datang ke sana untuk memberikan petunjuk-petunjuk, untuk memberitakan firman Tuhan di jemaat Troas. Berulang-ulang kali ia menyampaikan, ia kunjungi kembali jemaat Troas untuk menguatkan, untuk meneguhkan akan jemaatnya agar supaya memegang teguh keselamatan yang sudah mereka miliki, yaitu keselamatan lewat pemberitaan Rasul Paulus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pemberitaan pelayanannya khususnya yang dilakukan di Troas bagi jemaatnya, khususnya yang dilakukan di malam hari, apa yang dilakukan pelayanan Rasul Paulus, di mana ia melakukan penguatan-penguatan, memberikan motivasi, memberikan kembali peringatan-peringatan kepada jemaat di Troas untuk tetap teguh, berpegang teguh kepada keselamatan yang sudah nyata, yang sudah diberikan, yaitu kepada Yesus Kristus, satu-satunya keselamatan. Tidak ada yang lainnya, hanya kepada Yesus Kristus keselamatan itu diberikan, dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kerinduan dan keinginan Rasul Paulus, sehingga ia menyampaikan kepada jemaat Troas, bahkan sampai subuh, sampai fajar menyingsing, ia memberitakan firman Tuhan sekaligus melakukan perjamuan kepada jemaat Troas untuk memperingati akan kematian daripada Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib, yaitu melakukan perjamuan kudus bagi jemaat Troas. Bapak-bapak yang terkasih
di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun di dalam pelayanannya di jemaat Troas, ada seorang pemuda yang masih muda ikut di dalam peribadahan tersebut, namun ia kecapean dan tertidurlah ia, sehingga ia terjatuh dari lantai 3 ke bawah. Ini adalah merupakan satu hal yang tidak wajar. Kenapa sampai terkantuk? Rupanya mungkin ini adalah kelelahan yang dialami oleh seorang pemuda yang bernama Eutikus, Ia seorang pemuda, namun ia terjatuh karena mengantuk yang sangat dalam, dan ia dinyatakan oleh orang yang dibawa bahwa ia sudah mati. Paulus mendengar seorang pemuda terjatuh. Ia datang ke bawah, mendekapnya dan tidur di atas daripada pemuda ini. Dan Paulus mengatakan, ia masih hidup. Kenapa ia masih hidup? Ternyata kuasa ilahi hadir, ada di dalam diri Rasul Paulus, sehingga dapat membangkitkan akan Eutikus, dan Eutikus itu sembuh bangkit daripada kematian. Ini oleh karena kasih karunia Allah yang ada di dalam kehidupan pribadi Paulus. Karena apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20, bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyembuhan terjadi bagi anak muda ini karena Allah sendiri yang hidup dan tinggal di dalam pribadi Rasul Paulus. Ada kekuatan ilahi yang dimiliki oleh Rasul Paulus, sehingga pemuda itu dapat kembali hidup dari kematian. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan di bacaan terakhir ayat yang ke-12, jemaat sekaligus juga Rasul Paulus mengucap syukur, terlebih jemaat menaikkan puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan pelayanan lewat Rasul Paulus teristimewa, menyembuhkan warga di Troas, yaitu Eutikus, bebas dari kematian. Ia bangkit lewat kasih karunia Allah melalui Rasul Paulus. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita dapat pelajari di dalam pembacaan dan kisah daripada pelayanan Rasul Paulus di jemaat ataupun di Troas? Pertama-tama, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu dan selalu bersekutu, mencari Tuhan di dalam persekutuan di mana kita hadir, baik itu di gereja pada setiap hari Minggu maupun di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, pelkat-pelkat di mana kita sebagai warga, anggota-anggota pelkat, kita mencari Tuhan, bersekutu di dalam setiap kesempatan, seperti jemaat di Troas. Pada hari Minggu mereka bersekutu bersama dengan Rasul Paulus sekaligus melakukan perjamuan kudus. Itulah yang pertama, kita harus mencari Tuhan lewat persekutuan, lewat peribadahan. Karena peribadahan adalah merupakan undangan daripada Tuhan. Ibadah adalah undangan daripada Tuhan untuk mensyukuri,
untuk memberikan syukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan di hari-hari sebelumnya, sehingga kita patut merespon undangan Tuhan lewat peribadahan-peribadahan kita. Itulah yang pertama, Ibu Bapak Saudara saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembelajarannya. Kemudian pembelajaran yang kedua, bahwa hanya mengandalkan Tuhan seperti Rasul Paulus. Dia bukannya hidup dirinya sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Sehingga kemuliaan dan kedahsyatan yang Tuhan miliki, dia juga miliki. Dan ia mampu menyembuhkan, membangkitkan orang yang sudah tidak mempunyai nafas. Jadi hanya mengandalkan Tuhan. Jauh daripada Tuhan, maka segalanya pergumulan-pergumulan itu kita tidak mampu menghadapi. Hanya bersama dengan Tuhan, segala pergumulan itu kita dapat lewati. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya dapat diselesaikan. Seperti Rasul Paulus sudah menyaksikan lewat membangkitkan Efesus dari kematian. Itulah kedua pembelajaran. Banyak pembelajaran, tapi cukup dualah hari ini. Untuk kita dapat memegang teguh. Untuk kita selalu bersekutu. Untuk selalu kita memegang teguh Tuhan sebagai satu-satunya keselamatan lewat Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat di ibadah sektoral di malam hari ini dapat menguatkan, meneguhkan diriku, meneguhkan, menguatkan jemaat Pamase keseluruhan, dan bagi saudara-saudara yang mendengarkan lewat siaran YouTube. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai jawaban daripada pemberitaan firman, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 222 bagian B. Kita nyanyikan pada ayat yang pertama dan ayatnya yang kelima. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di malam hari ini kami sangat-sangat bersyukur atas kasih pimpinan penyertaan Tuhan, khususnya di dalam peribadahan kami, terlebih khusus di dalam lawatan firman-Mu bagi kami di malam hari ini lewat Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, kami sudah memperoleh pembelajaran
lewat pemberitaan firman ini untuk selalu dan selalu mau bersekutu dimanapun Tuhan hadirkan kami. Karena di dalam persekutuan itu, di dalam peribadahan itu, ada hal-hal yang dapat menguatkan, memotivasi akan kehidupan kami untuk selalu dan selalu melayani Tuhan, untuk selalu bersekutu, memuji-muji kebesaran nama Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa yang sudah mengingatkan kami untuk selalu datang bersekutu beribadah seperti yang dilakukan oleh jemaat Troas lewat pelayanan Rasul Paulus. Bapa di sorga, terima kasih. Demikian juga dalam pembelajaran kami di sore hari ini untuk selalu memegang teguh akan kebenaran firman Tuhan yang datangnya daripadamu, sehingga kami ya Bapa tidak terjatuh di dalam godaan-godaan mangsa-mangsa kuasa kegelapan yang sengaja mengincar dan menjerumuskan kami. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman bagi kami di malam hari ini. Bapa di surga, malam hari ini kami mau berdoa bagi gerejamu, khususnya GPIB yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Terlebih khusus ya Bapa, jemaatmu, jemaat Pamase yang Tuhan sudah tempatkan di bumi sediang ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaatmu, memberkati para pelayanmu, presbiter, lima unsur pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, BPPJ, pegawai kantor gereja dan kosor. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik seperti Rasul Paulus, tanpa pamrih memberikan pelayanan untuk keselamatan akan bangsa, terlebih khusus ya Bapa bagi kami di jemaat Pamase, sehingga kami jemaat ini dapat bertumbuh imannya dengan pemberitaan firman yang kami lakukan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami menserahkan khususnya hamba-Mu, Ibu Pendeta Pasca Risteru Suripat yang Tuhan sudah tempatkan di jemaat Pamase ini. Kiranya kasih karunia hikmat kesehatan daripada Tuhan hadirkan bagi hamba-Mu ini, sehingga ia dengan teguh, dengan ketulusan melayani Tuhan lewat persekutuan jemaat Pamase ini. Berkati suami, berkati kedua anak kekasih. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan juga bagi bangsa dan negara kami, aparat keamanan, terlebih ya Bapa akan kota Makassar di sini. Kiranya kasih karunia berkat, kekuatan, hikmat daripada Tuhan memberkati pejabat dari presiden sampai ke lurah-lurah, sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan adil dan menjadikan bangsa Indonesia adil dan makmur, sejahtera, dan menjadi kemuliaan bagi nama lewat pemerintahan kami. Bapa dalam surga, aparat keamanan, kuatkan, teguhkan, berikan kesehatan sehingga mereka dapat menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan akan kehidupan kami, pelayanan kami hari ini, selanjutnya sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan tetap berjalan bersama kami, sehingga kami tetap melayani Tuhan lewat persekutuan dimanapun Tuhan hadirkan kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, inilah syukur dan doa dan permohonan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, sehingga apa yang kami rindukan, apa yang kami pohonkan lewat doa-doa, semuanya Tuhan menjawab pada waktunya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan Kidung Jemaat 303 ayat pertama dan ayat yang ketiga, dan kita nyanyikan berdiri. Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di sorga, karena begitu besar berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Teristimewa firman dan di sore hari, malam hari ini kami menyampaikan sebahagian daripada berkat yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan pribadi keluarga-keluarga kami. Berkatilah ya Bapa, sehingga berguna bagi penunjangan pelayanan kami, khususnya di Jemaat Pamase, sehingga menjadikan kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja lewat berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, marilah kita kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk melakukan kehendak firman Tuhan, sehingga menjadikan berkat bagi kehidupan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Sebagai lagu pengutusan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 249, dan kita nyanyikan pada bait yang pertama, dan kita nyanyikan berdiri.
Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan memberkati. Selamat malam.